Pemburu harta karun mungkin tidak pernah membayangkan sebuah kontainer yang berasal dari Beijing, Tiongkok. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya penuh dengan air laut. Ketika pemburu harta karun mengira di dalamnya hanya berisi makanan laut, tidak disangka setelah dibuka di dalamnya hanyalah beberapa benda besar yang dibungkus dengan batuan mineral. Meskipun permukaan barang-barang tersebut telah dilindungi dengan langkah anti-air, tetapi Paman Ma merasa bahwa setelah terendam air laut begitu lama, barang-barang di dalamnya kemungkinan besar sudah rusak, sama sekali tidak layak untuk dibeli. Namun, pemburu harta karun lainnya berpendapat bahwa harta yang benar-benar berharga tersembunyi di dalam kedalaman kontainer. Qiangzi menduga di dalamnya mungkin ada sebuah forklift. Meskipun bagian atas kontainer telah berlubang besar, namun barang-barang di atasnya sebagian besar masih dalam kondisi baik. Ini juga bisa sedikit mengurangi kerugian pemburu harta karun. Begitu lelang dimulai, para pemburu harta karun mulai mengajukan tawaran. Tampaknya kontainer yang rusak ini tetap tidak menghalangi motivasi kelompok orang licik ini untuk menghasilkan uang. Dengan cepat harga melampaui $10.000 AS. Harga ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Jika barang-barang di dalam kontainer telah terkorosi oleh air laut, maka pemburu harta karun benar-benar akan merasa putus asa. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah kontainer dengan tingkat risiko yang sangat tinggi ini, harga ternyata telah melampaui $20.000 AS. Sepertinya kelompok orang licik ini sudah terpesona oleh kontainer dari negara Timur Raya. Mereka percaya di dalamnya pasti ada harta yang tak terduga. Akhirnya setelah melalui lelang yang sengit, Qiangzi pada akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan menyerah pada lelang. Kontainer tersebut berhasil dibeli Paman Ma dengan harga tinggi $20.500 AS. Dia menganalisis dengan cermat barang-barang besar ini. Yang terbungkus kemungkinan besar adalah beberapa batuan mineral. Ternyata setelah membuka salah satu kantong di bawah, Paman Ma menemukan satu kantong penuh batuan. Meskipun nilai barang ini tidak terlalu tinggi, namun dengan jumlah sebanyak ini, Paman Ma masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Dengan syarat bahwa batu bara di dalam palet telah terkorosi oleh air laut. Setelah mengeluarkan barang-barang di luar, Paman Ma melihat isi kontainer. Setelah mengangkat kain penutup di permukaan, Paman Ma dengan gembira menemukan bahwa di bawahnya ternyata ada mobil salju kelas atas. Meskipun ada beberapa kerusakan kecil pada bodi mobil, namun hanya dengan merek ini sudah cukup untuk membuat Paman Ma kembali modal sebesar $18.000 AS. Ditambah dengan batuan senilai $1.000 AS yang ditemukan oleh senior, Paman Ma akhirnya tetap rugi $1.500 AS. Kontainer berikutnya yang muncul, menurut pembawa acara, berasal dari sebuah klub olahraga. Begitu pintu dibuka, yang terlihat adalah beberapa peralatan kebugaran. Kontainer semacam ini bahkan tidak perlu dianalisis. Selama harganya sesuai, bisa diambil tanpa berpikir. Lagi pula, bahkan jika menjual barang di dalamnya sebagai besi tua, harganya masih cukup baik. Apalagi, di dalamnya mungkin ada beberapa peralatan baru yang belum dibuka. Pemburu harta karun hari ini pasti tidak akan melewatkannya. Ternyata, begitu lelang dimulai, tawaran awalnya adalah $5.000 AS. Pemburu harta karun lainnya juga